Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguk pun terkejut. "Kau sudah membuang-buang beras, rezeki pemberian Tuhan, Putri Tangguk. Kau akan melihat akibatnya," ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguk pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut. Sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika, ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Tokoh yang pertama yaitu Putri Tangguk. Peran tokohnya adalah tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Tokoh yang kedua adalah kakek tua. Peran tokohnya tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Ketika membacanya, fokuslah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Tokoh pada cuplikan cerita di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi. Tokoh Prabu Batur Kundalawangi memiliki sifat tidak baik. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis memiliki sifat atau watak yang baik, sedangkan tokoh antagonis memiliki sifat atau watak yang tidak baik.
Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, ucap batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Dalam cuplikan teks tersebut, si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik dan lemah lembut. Tokoh antagonis memiliki watak yang tidak baik, misalnya sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah.